Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Balad adalah surah yang berada di dalam Al-Quran dan termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah, karena diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke kota Madinah. Nama Al-Balad sendiri diambil dari kata Al-Balad yang terdapat pada ayat pertama surah ini, yang secara bahasa memiliki arti negeri atau kota, yang merujuk pada kota Mekah Al-Mukarramah. Surah ini menempati urutan ke-90 dalam susunan Mushaf Al-Quran dan terdiri dari 20 ayat secara keseluruhan. Pokok isi utama dari surah Al-Balad berkaitan dengan hakikat kehidupan manusia di muka bumi serta penegasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa manusia diciptakan untuk menghadapi berbagai macam tantangan, kesulitan, dan kerja keras. Di dalam surah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia kepada nikmat-nikmat besar yang telah dianugerahkannya, seperti panca indera berupa 2 mata, lidah, dan 2 bibir, serta petunjuk mengenai 2 jalan kehidupan yang jelas, yaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Selain itu, surah ini juga menegaskan pentingnya menempuh jalan yang mendaki dan sukar, yaitu jalan keselamatan yang diwujudkan melalui amal soleh, iman, serta kepedulian sosial terhadap sesama manusia. Aspek-aspek penting yang terkandung di dalam surah Al-Balad mencakup aspek teologi, moral, dan sosial kemasyarakatan yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari manusia. Dari aspek akidah dan keimanan, surah ini menegaskan kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas penciptaan manusia serta pengawasannya terhadap segala perbuatan yang dilakukan oleh hamba-hambanya, sehingga tidak ada satupun amal yang luput dari perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari aspek moral dan akhlak, surah ini mengecam sikap manusia yang tertipu oleh kekayaan dan kekuasaan materi, yang seringkali menyangka bahwa harta benda tersebut dapat melindunginya dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengingatkan agar manusia tidak menyia-nyiakan nikmat yang telah diberikan. Aspek sosial kemasyarakatan dalam surah ini ditekankan melalui seruan moral yang sangat kuat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menumbuhkan kepedulian terhadap kelompok masyarakat yang lemah dan termarginalkan. Hal ini diwujudkan dalam bentuk amal nyata seperti memerdekakan budak, memberikan makan kepada orang fakir yang sedang kelaparan, terutama dari kalangan kerabat yang dekat, ataupun orang miskin yang hidupnya sangat kekurangan dan menempel di tanah. Melalui aspek sosial ini, Islam melalui ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW menuntut umatnya agar memiliki kepekaan empati yang tinggi serta menjadi pelopor dalam menegakkan keadilan dan kesejahteraan bagi sesama manusia yang membutuhkan pertolongan. Uraian singkat yang telah dipaparkan di atas belumlah seluas makna yang sebenarnya, melainkan hanyalah sekelumit kecil mutiara hikmah dari samudera luas yang tersimpan di dalam Al-Quran. Semoga goresan makna ini mampu mengetuk hati, menghidupkan nurani, dan menuntun langkah kita untuk senantiasa berjalan di atas ridhonya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya. Semoga saudara beruntung dan memperoleh pahala jariah yang terus mengalir dengan menyebarkan ilmu yang ada pada video ini dan video lainnya pada channel ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua dalam kebaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.